Hello guys, saya Nisa Febriana dari 2DD4 Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Ujung Pandang akan memaparkan materi mata kuliah akuntansi keuangan hutang dan modal, yaitu modal saham, laba ditahan, dan dividen. Sebelum itu, kita perlu tahu apa itu modal saham. Modal saham adalah jenis modal yang terdapat dalam perusahaan perseroan terbatas atau biasa disingkat dengan PT. Modal saham dapat diperoleh dengan cara menerbitkan dan menempatkan saham-saham tersebut kepada pihak-pihak tertentu atau kepada masyarakat umum. Selanjutnya yaitu jenis-jenis saham. Berdasarkan nilai nominal, saham terbagi menjadi dua. Yang pertama, saham dengan nilai nominal adalah saham yang mencantumkan nilai nominal. Yang kedua yaitu saham tanpa nilai nominal, adalah saham yang tidak mencantumkan nilai nominal dengan alasan untuk menghindari kemungkinan timbulnya utang bersyarat jika harga saham yang dikeluarkan di bawah nilai nominal. Berdasarkan hak yang melekat pada saham, saham terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, saham biasa, adalah saham yang tidak mempunyai hak istimewa dalam pembagian dividen dan pembagian kekayaan perusahaan bila perusahaan tersebut dilikuidasi. Yang kedua yaitu saham prioritas atau biasa kita kenal dengan saham preferen, adalah saham yang mempunyai hak istimewa untuk didahulukan dalam hak pembagian dividen atau pembagian kekayaan perusahaan bila dilikuidasi. Sedangkan berdasarkan cara peralihan hak, saham terbagi menjadi dua. Yang pertama, saham atas unjuk, adalah saham yang tidak mencantumkan nama pemiliknya sehingga mudah untuk dipindah tangankan ke pihak lain. Yang kedua yaitu saham atas nama, adalah saham yang mencantumkan nama pemiliknya agar lebih aman dan jika hilang, maka pemiliknya bisa meminta pergantiannya kepada perusahaan yang merupakan penerbit saham. Setiap orang yang memiliki saham yang dikeluarkan oleh suatu perseroan disebut pemegang saham, yang pada hakikatnya merupakan pemilik perseroan. Ada 4 hak yang dimiliki oleh pemegang saham. Yang pertama, hak berpartisipasi dalam menentukan arah dan tujuan perusahaan, yaitu melalui hak suara dalam rapat pemegang saham. Yang kedua yaitu hak untuk memperoleh laba dari perusahaan yang biasa kita kenal dengan dividen. Yang ketiga yaitu hak untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mempertahankan proporsi kepemilikan. Dan yang keempat yaitu hak untuk menerima pembagian aktiva jika perusahaan tersebut dilikuidasi. Pemegang saham akan mendapatkan laba berupa dividen, tetapi sebelum dividen dibagikan, ada yang namanya laba ditahan. Tapi, apakah kalian tahu apa itu laba ditahan? Laba ditahan adalah sebuah laba kotor dari sebuah perusahaan yang belum diperhitungkan untuk dibagi ke berbagai sektor yang berhak menerima dana seperti pemegang saham atau investor. Laba ini sendiri memegang keuntungan besar dari perusahaan yang masih belum dibagikan, sehingga populer dengan tambahan ditahan. Ada 4 fungsi laba ditahan, yaitu yang pertama, mampu dijadikan sebagai sumber dana cadangan bagi perusahaan. Yang kedua yaitu sebagai modal pengembangan bisnis dan usaha. Pengembangan tersebut tidak hanya merujuk soal pengembangan gedung, tapi penambahan SDA atau SDM perusahaan juga. Yang ketiga yaitu untuk membantu pembayaran hutang perusahaan jika perusahaan tersebut memiliki jumlah hutang yang besar. Yang keempat yaitu bisa menjadi modal investasi lanjutan. Misalnya perusahaan melakukan pembelian saham di perusahaan lain, kemudian bisa mendapatkan dana dari saham tersebut. Bisa jadi juga dana laba ini digunakan untuk melakukan pembelian tanah, bangunan, atau barang operasional guna membantu perusahaan.
Rumus laba ditahan yaitu laba ditahan sama dengan nilai awal laba ditahan dikurangi dengan nilai akhir laba ditahan ditambah pendapatan bersih dikurangi kerugian bersih jika ada dan dikurangi dengan dividen. Selanjutnya, kita perlu tahu apa itu dividen. Dividen adalah bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Apabila Dewan Komisaris mengumumkan pembagian dividen, maka pemegang saham preferen akan mendapatkan sejumlah dividen tahunan tertentu sebelum ditentukan dividen untuk pemegang saham biasa. Besarnya dividen tahunan untuk pemegang saham preferen ini ditetapkan dalam akte pendirian perseroan, yaitu dalam bentuk persentase tertentu dari nilai pari saham atau dari nilai tertentu bila saham tidak mempunyai nilai pari. Contoh soal dari dividen adalah bila tiap lembar saham preferen bernilai Rp100.000 dengan tingkat dividen sebesar 6%, maka pemegang saham preferen akan menerima dividen sebesar Rp6.000 untuk tiap lembar saham yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu, apa itu nilai pari? Nilai pari adalah nilai nominal dari security yang ditentukan oleh perusahaan penerbit saham pada harga minimumnya. Nilai pari dari saham adalah harga saham pada saat penawaran umum saham perdana. Perusahaan penerbit menjanjikan tidak akan menerbitkan saham kelak di kemudian hari, sehingga dengan demikian, investor akan merasa yakin bahwa kelak tidak akan ada siapapun juga yang mendapatkan harga penerbitan saham yang lebih rendah. Contoh soal dividen dengan nilai pari adalah saham perseroan yang beredar terdiri atas 2.000 lembar saham biasa yang masing-masing bernilai pari Rp100.000 dan 1.000 lembar saham preferen dengan 6% partisipatif yang masing-masing bernilai pari Rp100.000. Seandainya perseroan memutuskan untuk membagikan dividen sejumlah Rp27 juta, maka pembagiannya akan dilakukan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu saham yang diperoleh kembali. Apabila suatu perseroan membeli kembali saham-sahamnya yang telah beredar tetapi tidak bermaksud menghentikan saham tersebut atau disimpan oleh perusahaan, maka saham ini disebut sebagai saham diperoleh kembali. Pembelian kembali saham yang sudah beredar ini bisa dilakukan karena berbagai tujuan. Misalnya apabila perseroan menginginkan agar saham-saham yang dimiliki oleh karyawannya, maka saham-saham yang telah dibeli kembali oleh perseroan akan dijual kepada para karyawannya. Berikut adalah contoh soal saham yang diperoleh kembali. Suatu perseroan memiliki 2.000 lembar saham biasa yang beredar dengan nilai pari sebesar Rp100.000 per lembar. Perseroan tersebut bermaksud membeli kembali 100 lembar sahamnya dengan harga Rp120.000 per lembar. Jurnal yang harus dibuat untuk mencatat transaksi pembelian kembali saham tersebut adalah sebagai berikut. Saham diperoleh kembali di debit sebesar Rp12 juta dan kas di kredit sebesar Rp12 juta. Bila di kemudian hari, perseroan bermaksud menjual kembali saham yang diperoleh kembali, maka perseroan bisa menentukan harga tertentu yang dikehendaki. Tetapi jika penjualan kembali dilakukan dengan harga yang lebih tinggi dari harga belinya, maka selisih harga yang terjadi tidak boleh dipandang sebagai laba dan oleh karenanya tidak boleh ditambahkan pada laba ditahan. Sekian materi dari kami. Jangan lupa like dan komen jika ada kritik dan saran. Thanks for watching guys.